Di video ini isinya full bukunya Deddy Corbuzier yang berjudul YouTuber Pemula. So buat kamu yang masih pemula wajib nonton ini. Tapi sebelumnya klik like dan subscribe. Ini buku karya Deddy Corbuzier yang kelima. Ini dirilis tahun 2018. Nah, buku ini limited edition jadi nggak banyak, dan ini tadi yang terakhir di Gramedia. So, buat kamu yang masih pemula, wajib baca ini. Jadi aku kumpulin semua isinya, aku masukkan ke dalam satu video. Buat yang mau baca, bisa diperlambat videonya, atau di-download nanti putarnya diperlambat. Ini dia faktanya. Ini penggunanya sampai miliaran. Pendirinya ada 3 orang bersahabat. Nah, mereka itu awalnya karyawan PayPal. Nih, video Gangnam Style yang 1 miliar ditonton pertama kalinya. CIO-nya cewek namanya Susan. Nah, Deddy Corbuzier, ini dia yang dia bilang, kenapa harus YouTube? Kamu harus baca, karena ini penting. Seperti yang kita tahu, sekarang ini di YouTube itu semua sudah ada cara memasak, cara potong rambut, cara bersihin rumah, pelajaran matematika, biologi, semuanya ada. Jadi orang sudah lebih rajin mendengar daripada menonton atau daripada baca buku. Jadi di YouTube disajikan semuanya. Nah, kenapa saya nge-YouTube? Ini ada semua di sini jawabannya. Ini dari Deddy Corbuzier. Banyak orang yang sudah tidak menonton TV lagi karena beberapa hal. Salah satunya itu ini tadi karena YouTube sudah mulai muncul dan lebih menarik dan bebas, sesuka orang mau mutar kapan aja bisa. Tidak seperti tayangan TV. Jadi tayangan TV ada waktu-waktu tertentunya dan tidak bisa disimpan juga. Nah, mengapa saya maksa kamu nge-YouTube? Alasannya ini dia free cloud hard disk. Bayangkan bisa berapa banyak hard disk yang kamu gunakan untuk menyimpan video-video. Sementara dalam YouTube semuanya bisa kita simpan dan itu aman. YouTube adalah panggung. Nah, dari buku yang saya baca ini, kalau aku sendiri sebagai pemula juga yang aku simpulkan, yang kita perbanyak itu paling penting itu kualitas atau kuantitas. Nah, jawaban dari Deddy Corbuzier-nya sendiri, dia bilang kalau dianya itu memperbanyak quantity daripada kualitas. Kualitas perlu, tapi lebih banyak jumlahnya. Karena semakin banyak yang kita upload, video-video yang kita upload, maka semakin banyak kesempatan untuk semua orang yang mencari apa aja di YouTube untuk menemukan video kita gitu. Kalau di kualitas itu juga bagus dan wajib memperhatikan kualitasnya juga. Tapi yang paling penting bermain di quantity, di jumlah video yang kita upload gitu. Misal kita kalau kita mengupload misalnya tentang tanaman, artinya penggemar kita hanya tentang tanaman. Tapi kalau kita upload tentang tanaman, makanan, tentang
pelajaran. Artinya banyak kemungkinan orang bisa masuk ke video kita. Bukan hanya orang yang mensubscribe video kita aja, tapi semua punya kesempatan untuk mencari video yang sudah kita upload. Dan di buku ini juga ada dijelaskan contohnya, salah satunya YouTuber yang sudah sukses namanya Atta Halilintar. Nah, Atta Halilintar sendiri, dia prinsipnya just upload, hanya upload, dan upload. Jadi memang dia harus rajin upload. Kalau kualitas, ya bukannya kita mengomentari atau gimana ya, tapi apa yang kita dapat dari YouTube-nya, dari videonya sebenarnya cuman kehidupan sehari-harinya aja. Tapi kenapa orang tertarik? Karena dia memang rajin upload, rajin bagikan kehidupan sehari-harinya, jadi orang menunggu gitu. Dan semakin banyak diupload, artinya semakin banyak yang dicari orang. Misalnya diupload tentang masak, orang nyari tentang masakan, nemu. Jadi yang 2 poin yang paling penting aku ambil dari buku ini, just upload, dan upload. Bermain di quantity, bermain di jumlahnya. Jadi semakin banyak kita upload, semakin banyak penonton yang mungkin akan masuk ke channel kita gitu. Karena kalau kita bermain di kualitas, kita pasti kalah sama yang seperti channel TV. Kalahnya kenapa? Karena kalau channel TV itu mereka punya standar tertentu. Sementara kita tidak punya standar, karena yang kita share is all about our life gitu, tentang kehidupan kita, tentang kegiatan kita. Kita pada umumnya tidak menerapkan standar untuk itu gitu. Ini tipe-tipe video, ada vlog. Kalau vlog itu tentang daily, tentang kegiatan sehari-hari. Ini gimana misalnya cara makeup, gimana cara membuat makanan, atau bagaimana cara merawat anak. Itu vlog pribadi biasanya. Nih, ada yang komedi, ada yang musik. Nah, kalau komedi, kayak gini nih tampilan sederhananya. Itu bisa kayak bentuk parodi, atau sebuah cerita, atau video singkat, atau film singkat, atau gambarnya yang lucu-lucu gitu. Kalau musik itu lebih ke nada-nada lagu, cover, dan sebagainya. Alatnya apa aja? Nah, kalau sekarang karena handphone udah cukup berkualitas untuk membuat sebuah gambar dan video, jadi tanpa harus peralatan yang mahal, sudah lebih mudah membuat video dengan sebuah handphone. Tapi kalau bisa dengan menggunakan peralatan yang lebih bagus, itu kamera lebih baik lagi, lebih mendukung. Kalau video lebih memorinya yang terbatas, tapi kalau kamera sudah lebih tinggi kapasitas penyimpanannya dan zoomnya lebih banyak, juga kecerahan gambarnya lebih bagus dibandingkan handphone.
Nah, audio juga untuk membantu dalam membuat satu konten sangat diperlukan kejelasan suara. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa pakai mikrofon supaya suara kita jelas dan nantinya algoritma YouTube bisa menerima konten kita dan dianggap berguna. Jadi YouTube punya kriteria algoritma supaya konten kita itu masuk penilaian dan bisa dimonetisasi. Nah, dia sendiri untuk edit videonya menggunakan iMovie. Deddy Corbuzier menggunakan iMovie. Meringkas durasi saat mengedit. Kalau di aplikasi sekarang semuanya udah bisa untuk edit video. Dan aplikasinya juga bermacam-macam. Bisa nambah musik juga. Dan jangan lupa ngecek musik-musik yang mana yang tidak punya hak cipta atau tidak bermasalah nantinya di video kita. Ini bagaimana cara menjadi sukses dengan menjadi seorang YouTuber? Nah, ini dia yang tadi aku bilang, quantity atau quality. Dia memilih quantity. Nah, menurut saya di YouTube quantity akan kalah dengan quality. Nah, ini pernyataannya di Deddy Corbuzier di buku ini. YouTube adalah penonton buta. Nah, artinya kenapa dia bilang YouTube penonton buta? Ini penjelasan singkatnya. Mereka nggak bisa menilai tayangan video kita, tapi mereka bisa menilai dari suara, teks, gambar, dan sound. Semuanya harus jelas, deskripsi, teks, judul, hashtag itu harus sesuai. Jadi kalau kita misalnya bilang sukses, berarti di deskripsinya itu harus ada kata-kata sukses, di judulnya juga, dan isi videonya harus ada juga. Nah, ini dia buat para YouTuber pemula. Ini bukunya sangat bagus, aku udah baca, dan kalian semua wajib baca ini buat yang pemula. Karena ternyata banyak yang sebelumnya aku nggak tahu, aku jadi tahu kayak gimana algoritma YouTube. Banyak orang yang bilang algoritma, tapi di sini lebih ditegasin lagi. Ternyata algoritma yang dimaksud itu ketegasan suara, musik, gambar, dan teks yang kita buat. Jadi harus sesuai judul, deskripsi, dan isi video. Kalau enggak, YouTube menganggap itu video pembohongan gitu. So, kita belajar dengan baik. Kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman kayak Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad sama Atta, mereka bermain di quantity. Nah, Deddy Corbuzier sendiri mengakuinya kalau dia bermain di quantity. Kalau si Baim Wong, dia bermain di quantity juga, tapi kualitasnya dia lebih ke
langsung ke lapangan. Jadi orang tertarik karena bukan sekedar kehidupannya aja, tapi dia berbagi dengan kehidupan orang lain juga gitu. So, kalau mereka bisa sukses, kenapa kita nggak bisa? Buat teman-teman, baca bukunya sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe dan share kalau buku ini berguna. Videonya ini bisa dibaca dengan cara diperlambat lagi pemutaran videonya. Oke, boleh dibantu kritiknya, sarannya di komentar. Dan terima kasih sudah menonton.